kehidupan kita, yaitu menu sehat untuk semua usia. Bener banget, karena menu sehat itu menurut aku yang pertama ribet, yang kedua mahal ya kan, yang ketiga itu menu sehat. Kalau menurut aku sendiri, menu sehat itu identiknya tuh sama orang diet gitu loh kak. Maka dari itu kak, sekarang aku akan menunjukkan langsung nih menu sehat yang bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Wah, sebenarnya kenapa sih menu sehat itu penting untuk semuanya? Nah, karena menu sehat itu kan kebutuhan gizinya pasti bagus nih, pasti baik kan kak. Dan kebutuhan gizi setiap orang atau setiap usia pasti berbeda-beda. Seperti kita, contohnya remaja, pasti lebih membutuhkan untuk energi dan konsentrasi. Terus juga kalau untuk anak-anak pasti untuk membutuhkan pertumbuhan. Dewasa juga lebih membutuhkan untuk menjaga kesehatan. Sedangkan lansia kan lebih butuh untuk mencegah penyakit. Jadi seperti itu. Ada nggak sih kak contoh makanannya gitu kayak apa aja? Nah, aku bawakan nih contohnya menu sehat untuk semua usia. Di sini tuh di gambarnya ada nasi merah, ada juga timun, sayur, tahu, ayam. Bisa juga nih kak kita tambahin susu ataupun air putih dan juga buah seperti itu. Kalau buat anak-anak gimana? Biasanya anak-anak kan kurang tertarik sama menu kayak gini. Kalau buat anak-anak kita bisa menyajikan seperti ini. Wah, lucu banget ya. Iya, selain bentuknya lucu, kita juga harus bikin menarik anak-anak kak. Karena kan anak-anak kadang pilih-pilih mau makan yang makanan yang lucu, terus juga kadang kan mau makanan yang berwarna. Bener banget sih. Nah, di sini kan ada ini kak, ada roti, ada sayur, tomat, buah, dan juga telur. Nah, di sini itu udah mencakup semuanya kak. Ada karbohidrat, terus juga ada serat, ada mineral, vitamin, dan protein seperti itu. Iya sih, kalau dipikir-pikir kalau buat anak-anak itu agak ribet bikinnya, tapi ya gimana lagi daripada pusing-pusing. Iya, betul sekali. Kalau misalkan untuk kita, remaja kakak tahu nggak? Wah, kurang tahu sih, emang apa aja nggak? Kakak lupa, barusan aja dijelasin. Sorry banget, aku lupa ya Pak. Oh, jadi itu kak, aku jelasin ulang ya. Jadi kalau untuk remaja tuh biasanya mereka tuh lebih membutuhkan untuk energi dan konsentrasi mereka gitu. Jadi kita bisa menambahkan protein yang lebih banyak ataupun sayur dan juga buah kak, seperti itu. Kalau remaja kayak gitu terus orang tuanya gimana? Orang tua kan tetap butuh makanan sehat katanya tadi. Iya betul. Nah kalau buat lansianya sendiri atau orang tua itu lebih membutuhkan makanan yang rendah lemak atau rendah garam. Juga bisa menambahkan sayur yang lembut. Soalnya kan kadang orang tua suka susah ya makannya. Jadinya kita bisa membuat sayuran yang lembut-lembut aja. Terus juga bisa menambahkan buah dan air minum atau mineral yang cukup. Tapi kenapa orang tua harus makan makanan yang rendah garam? Ya itu kak, soalnya biar mereka itu terhindar dari hipertensi kayak gitu. Iya juga sih, banyak banget ya. Iya, Pasal yang kena betul. hipertensi. Betul. Makanya disarankan untuk orang tua sekarang itu lebih memakan makanan yang rendah garam seperti itu kak. Nah mulai sekarang, yuk kita biasakan untuk makan makanan sehat. Gak perlu kok yang mahal, yang penting seimbang dan sehat. Bener banget, karena makanan sehat itu investasi masa depan untuk tubuh kita sendiri. Betul, dan ingat juga ya, kita tuh sehat bukan buat diri kita sendiri ya, juga buat untuk orang lain, keluarga kita, dan juga lingkungan sekitar, kayak gitu. Nah, mulai sekarang jangan lupa ya, seperti pada gambar yang saya bawa, yaitu ada paru, buah-buahan, sayuran, dan juga makanan-makanan pokok yang mengandung karbohidrat, kayak gitu. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Stay healthy, stay happy. Dadah. Halo Halifa, selamat datang di podcast kita bersama aku, Alifa, dan rekan aku. Rizka. Oke, mumpung masih suasana lebaran nih. Lebaran tuh gak lengkap kalau gak ada makanan enak kan? Betul banget kak.
Apalagi makanannya kayak ketupat, opor, terus kue-kue manis. Itu pasti ada gak sih Kak di setiap lebaran? Ada banget, itu kayak udah jadi ciri khas lebaran gak sih? Benar. Nah tapi jujur ya Kak, kenapa kita tuh suka kalap gitu kalau ada makanan-makanan kayak gitu? Nah, itu tuh emang sering banget terjadi. Yang pertama mungkin karena udah gak puasa ya. Jadi kayak misalnya tuh kayak balas dendam gitu. Padahal di balik makanan enak itu ada resiko tuh yang harus diperhatiin. Oh serius Kak? Serius banget. Aku kira itu kayak angan-angan aja gitu loh kita makan. Belum tentu juga sih. Jadi gini, makanan lebaran tuh umumnya kayak tinggi lemak, tinggi gula, dan juga garam. Contohnya kayak gimana? Misalnya itu kayak santan di opor atau rendang. Biasanya lebaran orang tua kita kan masak itu ya. Nah itu tuh tinggi lemak, terus kue kering, sirup, itu gulanya tinggi banget. Terus sama olahan daging juga biasanya itu tinggi garam. Pantesan ya, aku tuh kalau habis makan nih, biasanya kayak rasanya perut nih berat banget. Betul, apalagi dimakan berulang dalam sehari kan. Iya betul. Oh gitu. Kalau kebanyakan makan gitu, berarti efeknya langsung terasa ya? Iya dong, langsung terasa. Yang paling sering itu biasanya kayak perut kita itu jadi kayak begah, terus kita tuh merasa mual dan rasanya itu gak nyaman aja gitu di badan. Aku sering loh ngerasain kayak gitu Kak. Kirain menurutku itu kekenyangan biasa, ternyata lebih ya. Nggak kekenyangan biasa dong. Itu lebih sih. Selain itu juga bisa buat naik berat badan. Berat badan itu tuh jadi kayak naik gitu loh. Soalnya kan kita berlebihan, terus kolesterol dan juga gula darah bisa ikut naik. Jadi bukan soal gemuk aja ya berarti? Iya, bahkan bisa memicu beberapa penyakit kayak penyakit hipertensi atau asam urat. Berarti kalau gini semua orang tuh harus waspada dong? Bener banget, semua orang tuh harus waspada. Tapi ada orang tuh yang lebih beresiko, dia punya resiko yang lebih tinggi gitu loh. Siapa tuh? Biasanya tuh kayak penderita diabetes yang pertama, terus yang kedua ada penderita hipertensi, yang punya kolesterol tinggi tuh harus jaga-jaga tuh. Bener-bener. Terus dan yang terakhir itu biasanya kaum kita, alias kaum mager yang jarang aktivitas fisik. Benar-benar. Oh gitu. Terus gimana dong Kak? Biar kita tuh bisa makan tapi tetap aman. Ada beberapa tips nih. Yang pertama banget, yang pertama itu ambil porsi kecil aja, jangan langsung maruk gitu habis semuanya, luganya itu jangan. Terus banyak minum air putih, biar menyeimbang dari minuman yang manis. Terus diimbangi makanan sayur dan juga buah, dan jangan lupa tetap bergerak kayak olahraga gitu. Berarti harus bergerak ya, harus bergerak guys. Kadang aku tuh nahan makan, tapi akhirnya balas dendam. Nah, itu perilaku kayak gitu tuh yang harus dihindari sih. Jangan terlalu nahan, tapi jangan juga terlalu berlebihan. Jadi intinya gimana? Intinya itu kita tuh harus seimbang dan juga sadar dalam makan, jangan kalap intinya. Wah ternyata banyak juga ya yang harus kita perhatikan. Iya, bukan berarti kita tuh nggak boleh menikmati lebaran ya. Kita bisa kok menikmati. Ya yang penting bijak aja guys. Bener, nikmati makanannya, tapi tetap jaga kesehatan. Betul, benar tuh guys. Nikmati makanannya, tapi jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Dah.